Bapak, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kau sampaikan kehendak-Mu, Kau sampaikan firman-Mu, dan bila firman menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Maksudnya di dalam Dia adalah di dalam Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan yang dijanjikan firman Tuhan adalah keselamatan, bukan hanya keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan kita dari hukuman dosa. Keselamatan kita dari api neraka kekal, keselamatan untuk hidup kekal selamanya. Jadi keselamatan yang dijanjikan Allah adalah selamat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal abadi di akhir hidup kita, dalam kehidupan di akhirat. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia kecuali satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mengapa kita berani mengatakan seperti itu, seperti yang kita katakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12? Karena kita tahu siapakah Yesus itu, sehingga Dia mendapatkan nama yang luar biasa. Dia menjadi satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan manusia, nama yang diberikan kepada manusia yang melaluinya kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita akan mengerti siapakah Yesus ini, sehingga Dia mampu dan sanggup membawa keselamatan kepada semua umat manusia. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan alamat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman Tuhan katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa segala sesuatu itu dijadikan? Kalau kita lihat ayat sebelumnya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia adalah Allah yang berfirman. Atau dapat dikatakan segala sesuatu dijadikan dengan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan, dan tanpa firman Allah tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan bahwa
firman itu telah menjadi manusia. Dan inilah yang menjadi kunci. Kenapa dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Mengapa? Karena Dia, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ada banyak orang yang meragukan bagaimana mungkin firman Allah bisa menjadi manusia. Allah sangat luar biasa. Allah adalah Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang lebih dari segala sesuatunya. Dan jika firman itu bisa menjadi manusia, itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dan ketika manusia yang disebut dengan Yesus Kristus itu adalah sebagai firman Allah yang menjadi manusia, maka Dia juga mampu untuk memberikan keselamatan, karena keselamatan itu hanya datang dari Allah sendiri. Segala sesuatu, segala usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan tidak bisa membawa manusia itu kepada keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, Yesus, Sang Firman Allah, firman yang menjadi manusia di dalam nama Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 tadi, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Artinya apa? Yesus sebagai firman Allah, artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah berfirman, maka segala sesuatu jadi. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah itu pada mulanya adalah Allah. Dan kemudian Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dari sejak dahulu kala. Dan Yesus sebagai firman Allah yang turun menjadi manusia. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, yang dikatakan nusul, turun menjadi manusia. Maka Dialah yang sanggup menyelamatkan kita manusia dari hukum dosa dan hukum kematian. Manusia mencari keselamatan sehingga mereka menyembah kepada hal yang mempunyai kekuatan yang lebih dari dirinya sendiri. Oleh karena itu manusia bisa mencari, istilahnya seperti mau mencari Allah, mencari keselamatan, mencari kekuatan yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menolong manusia itu sendiri. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa di kolong langit ini, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari nama-nama yang dikenal oleh manusia, mungkin mereka punya nama di atas Gunung Kawi atau di tempat yang lain. Mereka punya nama-nama mbah-mbah. Mereka punya nama di tempat punden-punden. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa nama-nama itu tidak mampu untuk menyelamatkan manusia. Yang sanggup menyelamatkan manusia hanya satu nama yang telah diberikan kepada kita. Dan sekali lagi firman Tuhan katakan juga bahwa hanya nama Yesus, nama di atas segala nama.
Firman Tuhan katakan bahwa Yesus, Paulus katakan kepada jemaat pada orang Israel, pada saat itu dia katakan bahwa Yesus yang mati, dia mendapatkan, istilahnya mendapatkan nama di atas segala nama, disebut sebagai Tuhan atau Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Allah. Saya tidak akan berbicara tentang Tuhan dan Allah, tapi kita akan melihat bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Jadi jangan pernah percaya kepada siapapun juga selain kepada nama Yesus Kristus, karena hanya satu nama ini yang diberikan Allah kepada semua manusia untuk bisa mendapatkan keselamatan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, tidak ada nama, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Dia adalah Yesus dan Dia adalah Allah. Karena firman Tuhan katakan bahwa hanya ada satu juru selamat di dunia ini. Yesaya 43 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah Dia, akulah juru selamat itu. Jadi hanya Allah sebagai juru selamat, bukan yang lainnya. Dan mungkin banyak orang katakan, apakah itu tidak egois? Itu bukan hal yang egois. Karena Allah yang berkata seperti itu. Dan memang Allah tidak ada yang bisa menyamai Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, aku bisa menyelamatkan engkau, aku bisa membawa engkau masuk ke surga, apakah manusia itu kekuatannya melebihi Allah? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan Allah. Jadi, kalau firman Tuhan dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maka kita hanya bisa mempercayai. Dan ketika engkau percaya, firman Tuhan katakan, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan akan diberikan kepada kita semua bagi orang yang percaya kepada Dia. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang ke dunia untuk menjadi penebus dosa, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, untuk membuat kita bersama dengan Allah kembali. Dan tidak ada satu nama pun yang diberikan kepada manusia kecuali hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, saat ini bila kita mau tetap mempercayai bahwa hanya ada satu nama yang sanggup membuat kita masuk ke surga, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita, hanya ada satu nama yang bisa memperdamaikan kita dengan Tuhan, dan dosa-dosa kita dihapuskan hanya dengan satu nama. Nama itu adalah nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang agung, Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk saat ini. Kami punya nama yang ajaib, kami punya nama yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan setiap manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap kami yang bersalah, setiap kami yang berdosa, setiap kami tidak mampu untuk bisa menyelamatkan diri kami. Kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami dari kematian kekal. Hanya Engkau
saja yang bisa membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.